Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu beberapa orang datang kepada Yesus dan membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang dibunuh Pilatus sehingga darah mereka tercampur dengan darah kurban yang mereka persembahkan. Berkatalah Yesus kepada mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada semua orang Galilea yang lain karena mereka mengalami nasib ini? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kalian tidak bertobat, kalian semua pun akan binasa dengan cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada semua orang lain yang tinggal di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kalian tidak bertobat, kalian semua pun akan binasa dengan cara demikian." Kemudian Yesus menceritakan perumpamaan ini. Ada seorang mempunyai sebatang pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Ia datang mencari buah pada pohon itu, tetapi tidak menemukannya. Maka berkatalah ia kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara itu, namun tidak pernah menemukannya. Sebab itu, tebanglah pohon ini. Untuk apa pohon itu hidup di tanah ini dengan percuma?" Pengurus kebun anggur itu menjawab, "Tuan, biarkanlah pohon ini tumbuh selama setahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan akan berbuah. Jika tidak, tebanglah." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari sekalian terkasih dalam Kristus, dalam Injil hari ini kita melihat dengan sangat jelas bagaimana ada banyak orang berpikir bahwa penderitaan, tragedi, nasib jelek yang kita alami dalam hidup itu adalah akibat dari dosa. Betul atau tidak? Yesus mengatakan 2 kali, "Apakah kamu berpikir mereka yang mengalami nasib seperti itu, dibunuh, mengalami kecelakaan yang membuat nyawa mereka melayang, ini dosanya lebih besar daripada yang lain?" Dan Yesus katakan, tidak. Jadi dalam hidup kita juga tidak perlu cepat-cepat menilai sesama kita yang mengalami penderitaan, mengalami kesulitan hidup, itu karena mereka berbuat dosa. Tetapi kita juga perlu hati-hati terhadap diri kita sendiri. Yesus mengatakan bahwa kita harus bertobat, membuat diri kita jadi lebih baik. Kalau tidak, kita juga bisa mengalami akhir seperti mereka yang mengalami kecelakaan ini, mengalami hidup yang tidak baik ini. Apa artinya? Sementara Yesus mengingatkan bahwa penderitaan itu tidak selalu karena dosa kita saja, karena bisa saja penderitaan adalah cara Tuhan bekerja dalam hidup kita, membawa kita lebih dekat pada Tuhan. Bisa saja penderitaan adalah cara Tuhan untuk membawa kita ikut serta dalam penderitaan Yesus sendiri. Tidak selalu karena dosa kita saja. Tetapi yang pasti adalah, nah ini yang pasti,
Dosa membawa penderitaan. Dosa membawa kehancuran. Kenapa? Karena dosa ini merusak diri kita. Dosa merusak hidup. Jadi saat kita berdosa harus ingat, efeknya itu bukan hanya satu kali itu saja. Ketika kita berdosa, satu dosa membawa kita kepada dosa lain. Dosa ringan membawa kita pada dosa yang lebih berat. Dan lebih dari itu, dosa membentuk pribadi kita, membentuk karakter kita. Sehingga ketika kita terus-menerus hidup dalam dosa, yang rusak siapa? Diri kita sendiri. Dan ingat, dalam hidup, hukum tabur tuai itu berlaku. Dalam arti, ketika kita membuat satu kesalahan, efeknya bisa panjang. Jangan sampai kita menyesal. Ada banyak orang yang dalam hidupnya terus-menerus menanggung rasa bersalah. Dalam hidupnya menanggung terus-menerus bertahun-tahun berbagai kesalahan yang dia lakukan di masa lampaunya. Kenapa? Karena dia sendiri yang merusak hidupnya. Oleh karena itu kita harus sangat hati-hati. Kalau kita itu harus berbuat sesuatu yang berat tetapi benar, rasa berat ini kita bisa tanggung. Tetapi kalau kita harus menanggung rasa penyesalan, rasa bersalah, seringkali ini menjadi sangat berat dalam hidup kita. Oleh karena itu, kalau mau buat dosa, pikir lagi dan pikir lagi. Mohon rahmat Tuhan supaya bisa kuat dijauhkan dari dosa. Ya, Tuhan adalah Maha Murah Hati, Maha Rahim. Tapi ingat, seperti pohon ara ini, hidup juga ada batasnya. Jangan sampai saat waktunya tiba, kita dipanggil Tuhan, kita masih hidup dengan berbagai dosa. Dan pada akhirnya, kita sendiri yang menjadi rapuh, sehingga untuk minta tolong sama Tuhan aja gak bisa. Bagaimana Tuhan bisa menyelamatkan kita kalau dosa sudah sangat menghancurkan kita, membuat kita menjadi pribadi yang sangat rapuh? Bertobatlah.